Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Per hari ini kita bakalan update pergerakan harga Bitcoin per hari ini hingga ke depannya ya. Jadi kita akan menganalisa harga market Bitcoin dari per hari ini sampai ke depannya akan seperti apa. So, untuk teman-teman yang juga trading di cryptocurrency dan juga investasi di cryptocurrency, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update terbaru tentang cryptocurrency. Jadi per hari ini ada beberapa updatean yang bakalan saya share kepada teman-teman, dan juga kita akan mengupdate ada beberapa berita yang masuk hari ini ya. Salah satunya dari beberapa analis dari luar, bahwasanya mereka mengatakan Bitcoin reach short squeeze trigger zone as BTC price near. Ya, di sini dikatakan bahwasanya untuk beberapa hari ke depan ya, mungkin saja posisi market Bitcoin itu mengalami short squeeze ya. Dan dari kalian juga mungkin ada yang bertanya, kenapa ya? Kenapa bisa terjadi short squeeze? Ada apa? Nah, di sini beberapa analis di luar ya mengatakan bahwasanya dari Byzantine General, kalau misalnya kita lihat di sini, mereka mengatakan the entire derivative market is aggressively short position right now. Jadi kebanyakan orang-orang di luar yang mereka trading di future atau derivative market ya, kebanyakannya itu mengambil open posisi short ya, dengan beranggapan bahwasanya posisi market Bitcoin akan jatuh lebih dalam ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, bisa kita ambil kesimpulan atau ambil intinya bahwasanya ketika kebanyakan orang mengambil atau ketika kebanyakan orang open posisi short ya, bandar itu akan apa? Akan mengambil open posisi long seperti itu. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya every future contract and perpetual swap in backwardation. Ya, bahwasanya di sini kita bisa lihat ya, dari beberapa data on-chain yang kita ambil dari sini future basis, atau yang biasa saya sebut atau biasa saya pakai ini adalah funding rate ya. Bahwasanya di sini mengatakan ya, si analis ini mengatakan bahwasanya funding rate dari beberapa exchange seperti FTX, Binance ya, Bybit di sini mengalami minus ya. Berarti karena kebanyakan orang yang mengambil posisi short di Bitcoin mengalami sampai akhirnya mengakibatkan posisi funding rate pada Bitcoin itu sendiri minus ya, yang mana itu bisa dimanfaatkan oleh para whale atau big funding ya, itu untuk mengambil open posisi long. Makanya di sini dikatakan bahwasanya kata si Byzantine General di sini, posisi market Bitcoin sekarang sedang mengalami short squeeze ya. Untuk beberapa hari ke depan mungkin akan mengalami short squeeze ya. Dan di sini juga dari El Capo of Crypto mengatakan short squeeze juga ya. Dan ternyata memang betul ya, kemarin harga market Bitcoin itu memang cukup ada kenaikan yang sangat signifikan ya. Ini dari beberapa berita yang memang bisa kita ambil gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke updatean market crypto itu sendiri ya. Kita bisa lihat dari time frame daily dulu ya. Kita lihat dari time frame daily bahwasanya di sini kita bisa melihat ada yang namanya bullish engulfing ya. Yang mana bullish engulfing itu di sini bisa menjadi salah satu konfirmasi untuk posisi market Bitcoin itu mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum nanti dia akan turun lebih dalam lagi ya. Yang dimana di sini sudah terjadi histori beberapa kali ya mengalami yang namanya bullish engulfing. Kalau misalnya kita lihat di posisi ini, dia turun terus naik signifikan ya. Dia turun di posisi ini naik signifikan, dan begitupun sebaliknya. Di sini pun pernah mengalami yang namanya short squeeze teman-teman ya, atau bukan short squeeze, lebih ke bullish engulfing, sorry.
Di sini dia turun signifikan sampai akhirnya dia naik, ya. Terus di posisi ini juga sama, ya, di posisi ini juga sama. Dia turun signifikan dan juga naiknya signifikan, ya. Mengakibatkan posisi market Bitcoin reach atau high, naik lebih tinggi gitu. Ya, dan di sini pun sama. Di sini turun signifikan dan naik juga signifikan. Begitu. Ya. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu acuan, ya? Apakah di sini bisa menjadi salah satu acuan untuk market Bitcoin high ke posisi market yang lebih, bukan posisi market, high ke harga yang lebih tinggi lagi, ya? Mungkin kalau misalnya kita lihat di sini saya udah ada beberapa skenario untuk market Bitcoin untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ada beberapa syarat yang memang harus dilalui dulu untuk Bitcoin. Kalau misalkan dari time frame 1 hari kita melihat posisi close candle-nya di sini sudah bagus, ya. Sudah menunjukkan bahwasannya para buyer di sini sudah menunjukkan eksistensinya, atau oh ya, berarti di posisi ini para buyer sudah mungkin udah memperhitungkan bahwasanya harga yang sekarang ada di market Bitcoin itu sudah murah gitu. Jadi di sini dilakukan atau digunakan sebagai momen akumulasinya Farawell gitu, ya. Kita coba turun ke time frame 4 jam. Oke. Pada time frame 4 jam juga sama, ya. Berarti kita turun ke time frame 1 jam biar lebih jelas. Nah, pada time frame 1 jam di sini kalau misalnya kemarin teman-teman yang sudah menonton video saya, ya, saya sudah mengatakan bahwasanya di sini akan ada apa? Akan ada yang namanya bullish divergence. Kalau misalnya kita lihat dari posisi ini, yang dimana si posisi ini itu kalau misalnya kita tarik dari garis sini ke sini, ya, oke, sini berarti ini membentuk semacam bull flag, ya, yang dimana kalau misalkan kita lihat si posisinya itu di sini sudah break, ya, sudah break. Nah, sudah break posisi atau garis posisi garis horizontalnya yang tandanya kalau misalkan seperti ini, posisi market Bitcoin bisa reach, ya, sampai ke kisaran harga paling dekat yang memang di sini menjadi salah satu posisi resisten paling kuatnya antara 20.800 atau 20.677, ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini dia pernah menjadi posisi support di sini 1 2 3, ya. Di sini dia pernah menjadi posisi support yang kuat, ya, sampai akhirnya di posisi ini dia break. Posisi ini dia break ke bawah. Nah, berarti di posisi ini sekarang ini bakalan flip, ya. Flip menjadi posisi resisten yang paling kuat pada posisi market Bitcoin. Apakah posisi market Bitcoin ini masih bisa naik lagi lebih tinggi? Menurut saya ada beberapa syarat yang memang harus dilalui terlebih dahulu dari Bitcoin itu sendiri. Yang pertama, kita harus break dulu kisaran harga 20.600-an. Ya, kalau misalkan si posisi market Bitcoin itu berhasil reach atau naik impulsif atau break secara impulsif, ya, dan dia bisa maintain di atas daerah ini, mungkin posisi market Bitcoin bakalan mengejar ke kisaran 21.700-an di sini, ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari sini pun ini bekerja sebagai posisi order block seller, ya. Ini bisa dikatakan sebagai posisi order block seller atau di sini posisi resisten juga. Yang dimana ini pernah menjadi posisi confluence atau posisi market. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, oke, ya. Cuman kalau misalkan menurut saya asumsi pribadi, ketika si posisi market itu, ya, sudah berada di posisi ini, ketika dia tidak berhasil untuk break, ya, secara impulsif naik ke atas, ya,
dia bakalan susah untuk naik ke posisi sini 21.700 atau 21.800. Nah, sekarang berarti PR untuk Bitcoin ya, PR untuk Bitcoin sampai mana sih Bitcoin akan mengalami kenaikan? Berarti kalau misalnya kita ngelihat dari harga paling terdekatnya terlebih dahulu, ya kita bakalan reach dulu atau nyentuh dulu ke harga ini. Entah itu nanti kalau misalkan si posisinya itu memang terreject, dia bakalan turun lebih dalam. Ya, turun lebih dalam ke kisaran 19 ribuan untuk harga paling dekatnya terlebih dahulu dari Bitcoin. Yang dimana ya kalau misalnya kita lihat dari sekarang posisi market Bitcoin juga di sini ya sudah mulai break lagi. Dia sempat sideways terlebih dahulu di sini dan break. Berarti sekarang dia harus apa? Dia harus maintain di daerah posisi sekitaran ini terlebih dahulu ya untuk yang paling dekat. Dan ya memang di sini saya sudah melakukan yang namanya long position ya, yang dimana saya sudah melakukan long position di kisaran harga 19.500. Kalau misalnya kita lihat dari sini, ini saya udah ada mappingannya. Nah, di sini ya. Di sini kita sudah sudah melakukan open posisi long ya di market Bitcoin. Kalau misalnya kita hitung kenaikannya dari kemarin, saya open posisi sampai naik ke atas ke sini, kita sudah mendapatkan sekitaran 5,43%. Dan itu lumayan besar ya. Kalau misalnya dikali leverage kali 100 saja kita udah mendapatkan 540%-an ya. Ya, lumayan cukup besar lah untuk saya gitu ya. Nah, berarti sekarang posisi market Bitcoin ada ada syarat yang harus memang dilalui untuk Bitcoin itu sendiri ketika dia akan high atau ingin high posisinya itu ke posisi yang lebih tinggi lagi. Berarti PR-nya sekarang posisi market Bitcoin itu harus maintain di daerah sini dan impulsif naik ke atas menembus harga 26.677 atau sampai ke range 20.800-an. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan nanti dia terreject di sini ya sudah bisa dipastikan juga ya posisi market Bitcoin akan akan mengalami penurunan yang sangat signifikan juga. Misalkan nanti di sini kebentuk semacam pattern double top ya, dia bakalan turun ke kisaran harga 19 ribuan teman-teman. Ya untuk update Bitcoin hanya itu saja mungkin karena dari hari ini pun dari berita tidak ada yang begitu berefek ya, tidak ada yang terlalu penting juga untuk Bitcoin. So untuk teman-teman ya jangan lupa do your own research ya. Apa yang saya bagikan ke teman-teman melalui video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual salah satu aset cryptocurrency ya. Semua tanggung jawab ketika kalian bertrading ya di market itu semuanya adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya agar kalian mendapatkan update tentang kripto terbaru di channel ini. Saya Chandra pamit, see you, bye-bye.